Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan Allah dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 179 paling atas. Dan untuk seterusnya, Imam Ghazali setelah terkenal menguasai semua bidang ilmu, Imam Ghazali menguasai semua bidang ilmu. Ilmu fikih dikuasai beliau, ilmu tauhid dikuasai beliau, ilmu tasawuf dikuasai beliau. Usul fikih ada namanya karangan Imam Ghazali, Mustasfa. Itu karangan Imam Ghazali, usul fikih. Cara mengupas ilmu fikih dikuasai oleh Imam Ghazali. Sampai gurunya yang bernama Abu Malik Al-Juwaini memberikan beliau gelar samudra yang tidak bertepi, Bahrun Muda'ib. Ilmunya Imam Ghazali dipuji oleh gurunya yaitu Abu Malik Al-Juwaini. Imam Ghazali itu bagaikan ilmunya seperti samudra tidak bertepi, saking luasnya ilmunya Imam Ghazali. Lalu sekarang ini ada yang menghina kitab Imam Ghazali, jangan diikuti. Ada beberapa orang menghina kitab Imam Ghazali, bahkan menghina Imam Ghazali. Biografi Imam Ghazali silahkan Bapak baca di kita. Bapak siapa? Jadi menghina Imam Ghazali, sampean siapa? Manakib pian dengan manakib Imam Ghazali. Bagaimana Imam Ghazali? Bagaimana pian? Pian siapa? Imam siapa? Imam Samudra pian? Itu Pak Ibu cara kita menanding seseorang. Biografi orang itu kita baca, kita kuasai. Imam Ghazali, lihat muridnya Abu Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain yang bernama Abu Malik Al-Juwaini memuji muridnya yaitu Imam Ghazali. Kalau guru itu memuji muridnya, berarti muridnya itu luar biasa. Kalau muridnya memuji gurunya, biasa. Memang murid itu kita harus hormat dan memuji perguruan. Tapi ketika guru memuji muridnya, itu ada keistimewaan kepada muridnya itu. Sampai digelar dengan Bahrul Muda'ib, samudra yang tidak bertepi, kata gurunya yaitu Abu Malik Al-Juwaini. Setelah menguasai semua bidang ilmu, karangan yang terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi yang dilakukan Imam Ghazali, halaman 179. Dan untuk seterusnya beliau melazimkan, mengistiqamahkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Nah, akhir-akhirnya Bapak Ibu, Imam Ghazali fokus kepada ilmu tasawuf dan penyucian jiwa, pembersihan hati. Akhir-akhirnya, awal-awalnya menguasai semua bidang ilmu, fikih, tauhid, tasawuf, usul fiqh, usul hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, aruf, usul tafsir, usul fikih, dikuasai. Kedalaman ilmunya Imam Ghazali. Akhir-akhirnya Imam Ghazali Pak Ibu memfokuskan hanya pembersihan hati. Bahasa kita tuh Pak Ibu, kalau sudah kita hidup ini makin betuha, makin berdekat ngaranya lawan Allah, makin berdekat untuk pulang. Urusan hati Pak Ibu diperkuat agar hati kita jangan ada sombong, agar hati kita jangan ada riya, agar hati kita jangan ada sum'ah, agar hati kita jangan ada iri dengki, supaya hati kita jangan ada buruk sangka. Kenapa?
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa kamu. Allah tidak memandang batang tubuh kamu, yang Allah pandang hati kamu dan amal perbuatan kamu. Nah, itu Pak Imam Ghazali. Makanya ulun berapa guru-guru kalau sudah umur 60 ke atas, guru-guru ulun itu kebanyakannya Pak Ibu sidin mengajarkan ilmu tasawuf, pembersihan hati. Kalau masih muda-muda, belajar fikih, belajar nahwu, belajar usul fikih, belajar tafsir, menghafal Quran, mempelajari ayat yang turun di Mekah namanya ayat Makkiyah, mempelajari ayat yang turun di Madinah namanya ayat Madaniyah. Kalau ayat itu di Mekah qabla hijrah, sebelum hijrah. Kalau ayat itu turun di Madinah ba'dal hijrah. Ini ayat ada hubungannya dengan ayat ini. Ini ayat menjelaskan ayat ini. Itu waktu masih anum menguasai ilmu. Nah, sudah Imam Ghazali terkenal sudah. Akhirnya Imam Ghazali beliau melazimkan, mengistiqomahkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Sidin banyak fokus ke ilmu tasawuf. Maaf nang anom-anom, jangan berdahulu belajar tasawuf karena malas beribadah. Belajar dulu cara mandi wajib, belajar dulu tentang berwudu, belajar dulu tentang yang membatalkan sembahyang. Ilmu lahiriah dulu dipelajari. Jangan mengaji ilmu tasawuf kaina berat, ngalih kena meremehkan syariat. Orang belajar tasawuf itu ilmu syariat orang sudah bagus. Ulun bukan melarang orang belajar ilmu tasawuf, tapi ikam umur masih anom, belajar nahu bahapal aja ikam ini dahulu. Al kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wadhi wa aksanu salatu ismu fil waqfun jariman ampal ismu yurafu bil khabdi wa tanwin wa dukhul alif wal lam raful khabdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi rubul kawal lam wa hul kasal wa wal ba wa tawal fi'lu qarabu gat wasin. Itu nang anom-anom bahapal aja dahulu. Menghafal Quran aja dahulu. Juz amma dihafali, surah sajadah dihafal, surah yasin hafali, surah waqiah hafali, surah tabarak hafali, surah kahfi hafal. Kalau perlu sebijin Quran hafal dahulu. Hadis 40 hadis minimal hafal, arba'in nawawiyah dulu hafali. Sorot hafali juga fa'ala yafilu fa'lan wa fa'al qawlan if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun maf'alun fa'ala taf'alna fa'ala taf'altu maf'atun fa'alti fa'altu maf'atun fa'altu fa'alna. Hafali itu dahulu. Nang tuha-tuha jangan panas kepala. Itu ilmu alat namanya. Ilmu memahami ilmu. Ilmu memahami ilmu. Ada. Ilmu memahami Quran. Ada. Namanya ilmu tafsir. Tafsir ada lagi ilmunya, usul tafsir ada ilmunya. Nah itu nang anom-anom. Jangan belajar fana billah, jangan belajar baqabillah, jangan belajar muraqabah, jangan belajar musyahadah, jangan belajar muayyanah, jangan belajar mukalamah. Jangan, tuh ilmu orang tua nang 60-an ke atas. Ilmu orang nang anak sudah dijemput Ajrael. Nah, ini penting, nah hadir. Anak pian didik dulu belajar huruf-huruf, makharijul huruf, sifat huruf supaya bisa karena jadi imam, calon-calon imam. Jangan lagi membaca walad dalin, mundur. Nang anom-anom, pasih-pasih, walad dhalin, maju. Walad dalin, mundur. Ihdinas sirajal, mundur. Poseh-poseh dulu bacaan, tunang anom-anom supaya tampil bagus. Allahu akbar, mundur. Nah, sifat huruf dipelajari, makharijul huruf dipelajari. Huruf idgham hafali, huruf izhar hafali,
huruf ikhfa, pelajari, hafali. Sip jazana kam zada syakhsun qad sama dum tayyiban jirbi itu kan dak zalima, tajwid, kuasai. Nang anom-anom. Yuk, habis nih. Itu dulu cara memandi orang meninggal, pelajari. Apabila bergerak, tinggalkan. Itu yang penting nang anom-anom itu. Cara membagi faraid, pelajari. Waris mawaris. Nah, kalau sudah nang hadir umur 60-an ke atas atau 60. Karena kata Rasulullah, akmaru ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku itu rata-rata antara 60 70. Kalau sudah berumur 60, cari ilmu pembersihan hati. Fokus. Kenapa? Kita sudah berdekat. Tapi guru kalau sebelum umur 60 Bang Guru, silahkan fikih jangan kada dipelajari. Nah, itu caranya. Lihat Imamul Ghazali perjalanan hidup beliau. Beliau pada mulanya pergi ke Damaskus, negeri Syam, Syria, yang sekarang ini pai diobrak-abrik ISIS, Islam Irak Suriah, Islam garis keras, buatan orang Yahudi juga. Nah, ada Islam tuh pai gue Islam garis keras, oknum semua itu. Islam tuh lembut, Islam tuh rahmatan lil alamin. Hati-hati, Islam Syiah nggak ada. Islam Syiah, Islam ya Islam. Islam Nusantara nggak ada. Islam. Inna dina indallahil Islam. Nggak ada dalam Quran. Inna dina indallahi Islam Nusantara. Inna dina indallahi Islam Syiah. Inna dina indallahi Islam Salafi. Nggak ada. Nah, hati-hatilah embel-embel di ujungnya tuh hati-hati tuh. Karena muncul kebanyakannya embel-embelnya yang dominan yang muncul, Islamnya hilang. Nah, hati-hati penghancur ajaran Islam. Damaskus, Syria. Itu adalah di situ ada Syekh Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Pengarang kitab Majmu', makamnya di sana. Dibom ISIS makamnya. Nah, itulah Pak Ibu sudah keadaan. Dan beruzlah di sana. Beruzlah tuh Bapak Ibu beribadah menyendiri. Stop bergaul dengan masyarakat. Nah, itu tuh Imamul Ghazali. Ketika beliau terkenal, lalu beliau meninggalkan ketenaran itu, kemasyhuran itu, viral itu ditinggalkan beliau. Tinggalkan pergaulan beliau, meninggalkan mengajar, ingin berkhalwat, beruzlah, beribadat menyendiri aja lagi. Bahasa orang ini muyak sudah bergaul. Ada masanya Pak Ibu. Di mana beruzlahnya, beribadatnya? Di sana lebih kurang 2 tahun sidin. Kemudian beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkatul Mukarramah dan ziarah Madinatul Munawwarah dan Bandar Kudus, yaitu Palestina. Mudahan Palestina cepat merdeka, amin. Sakasian dia ulun melihat. Berdoalah Bapak Ibu lah, pianlah disisipkan mendoakan saudara kita Palestina. Kasihan Pak Ibu, dunia pina bungkam kayak kada berdaya dapatnya Israel ini. Jangannya bersatu negara-negara Islam Timur Tengah, habis Israel itu. Tapi hubungan diplomatik nih, hati-hati Bapak Ibu, berdoa kita. Allah Maha Kuasa, Allah menilai di mana kita berpihak.
Kita berjuang ke sana Pak Ibu, membawa senjata ada, tembak kurang langsung. Main doa. Nanti suatu saat kalau kita ditanyai malaikat Munkar Nakir, waman ikhwanuka fiddin, siapa saudara kamu seagama? Wal muslimuna ikhwani, orang Islam itu saudaraku. Kalau ditanyai orang, kenapa ikan pada mendoakan Palestina? Nah, itu saudara kita juga tuh. Nah, Imam Ghazali ke Palestina, Makkah, Madinah, Palestina, sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang di Masjid Nabawi, sembahyang di Masjid Aqsa. Nah, itu Pak Ibu itu. Kemudian beliau kembali ke Syria, ya Damaskus, dan beliau suka beruzlah. Nah, beruzlah, suka menyendiri aja lagi, meninggalkan ketenaran, meninggalkan viral, fokus hanya menghadap kepada Allah. Ilmu orang sudah lengkap. Ya ada kadang-kadang Pak Ibu orang tuh saking tenarnya, tinggalkannya mengajar, tinggalkannya tenang. Anak fokus ibadah aja lagi. Ilmu sudah lengkap, ilmu sudah sempurna. Lalu Bapak Ibu beribadah itu nyaman. Kalau ilmu kada sempurna, beruzlah, beribadat menyendiri, maka gurunya kayaknya hantu. Bisa jin yang datang. Tapi kalau orang sudah sempurna fikih atau tasawufnya, dia hendak memfokuskan diri beribadah aja lagi. Nah, itu orang yang ilmunya sudah sempurna. Nah, itu beda Pak Ibu, beda lah. Hati-hati. Di mana beliau beribadah sendiri di Masjid Al-Jami' Al-Umawi, Damaskus. Dan di sanalah beliau mengarang kitab beliau yang masyhur, yang terkenal, itu yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, ini Pak Ibu, Damaskus Syria ini ada fotonya di sini, nah. Masjidnya di kitab kitanya ada, nah di masa Imam Ghazali, nah ada, nah ada Al-Jami'ul Umawi, Masjid Bani Umayyah di Damaskus Syria. Nah, di atas tuh seperti ada kamar. Di situ beliau beribadat sambil mengarang kitab. Kitab yang dikarang beliau Ihya Ulumuddin. Coba tuh nomor 2 ada di paling bawah catatan kakinya apa? Tempat yang dipilih oleh Imam Ghazali itu sampai sekarang ini masyhur, dikenal dengan sebutan Zawiyah Ghazaliyah. Apa Zawiyah Ghazaliyah? Yaitu di sudut belakang sebelah kanan masjid tersebut. Zawiyah Ghazaliyah itu tempat Imam Ghazali sering beribadah di tempat ini. Luar biasa Imam Ghazali. Setelah itu Imam Ghazali pulang ke kampung asalnya, Tus. Nah, Tus, ke kampung asal yaitu Tus. Tus itu di mana? Di Iran. Bukan di di Iran. Tus. Dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun, pulang kampung. Kemudian pada tahun 499 Hijriah, beliau diminta oleh Fakhrul Muluk, anak Nizamul Muluk, supaya beliau dapat mengajar di madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur. Oleh karena Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memandang bahwa beliau bukan hanya diciptakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang banyak, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Muluk untuk mengajar di madrasah Nizamiyah Naisabur. Nah, lihat Bapak Ibu, orang alim hendak menyendiri Pak Ibu beribadat aja lagi. Lalu dari pihak kerajaan meminta Imam Ghazali agar mengajar.
Ujar Imam Ghazali, aku hidup bukan hanya untuk diriku. Kalau masih bermanfaat untuk orang banyak, aku harus mengajar lagi beliau. Nah, ilmu tadi membimbing beliau. Pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Muluk. Nah, namanya kerajaan kan berebut kekuasaan. Nya mulai bahari baik berebut ya. Mulai bahari sudah berebut ya. Rebutan tukang pae gue. Kita kada usah berebut, gulik ke rumah gue guring. Biarkan aja orang berebut dunia semua. Dunia ini awalu daurun wa akhiru tumbur. Nah lihat, ketika Imam Ghazali mengajar atas permintaan kerajaan, lalu 500 Hijriah, tahun 500 Hijriah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Muluk yang meminta Imam Ghazali mengajar. Dan terjadi kekacauan dalam negeri, maka Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala memilih untuk pulang ke kampung asalnya. Pulang lagi Imam Ghazali, artinya kada ikut-ikutan. Paham gak bian? Nang daur-daur urusan dunia, Imam Ghazali kada ikut. Lebih baik pulang kampung lagi. Nah itu nang bagus, tuan guru tuh Pak gue jangan macam-macam ikut-ikutan. Nih Imam Ghazali pulang kampung, lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah. Jadi kita membangunlah sebuah madrasah dan zawiyah, tempat sidin beribadat, dalam kurung pondok pesantren lah, berhampiran dengan rumah kediamannya. Nah Bapak Ibu, ini nang ditiru oleh Guru Sukompo. Guru Sukompo itu membuka pengajian rumah sidin samping. Guru Syukri membuka pengajian rumah sidin di samping. Nah, orang nang kakak itu ada yang diikuti. Guru-guru kita tuh nak ulun melihat akhir-akhirnya Pak Ibu membuka pengajian sidin di rumahnya lagi. Ada hendak kemana-mana lagi. Kayak Imam Ghazali berhampiran dengan rumahnya. Maka sejak dari itu beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang mengaji di madrasahnya. Nah, maaf nang hadir-hadir, karena guru-guru tuh kada lagi mendatangi. Berganti pulang datang. Mangga hari sidin. Al ilmu yukta walayati. Ilmu itu didatangi, kada lagi mendatangi. Imam Ghazali sidin mengajar dan orang datang. Coba lihat, beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang. Orang kalau nang datang. Sebelumnya Imam Ghazali kemana-mana. Guru Syukri sampai ke Anjir ada pengajian dulu. Guru Sukumpul ke Muntaeng. Kemana-mana aja Pak gue dahulu. Kiai Haji Ibad, Kiai Haji Badrudin kemana-mana dahulu. Akhir-akhirnya ada lagi kemana-mana seiring faktor usia. Nah guru-guru, sehingga beliau dipanggil ke hadrat Allah Ta'ala pada tahun 505 Hijriah dan jenazahnya dimakamkan di Tabrantus. Kalau pian hendak kesanaan amanlah. Daerah Iran. Imam Ibnu Az-Zawji menghikayatkan, menceritakan dari Imam Ahmad saudara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ini adiknya Imam Ghazali, alim juga.
Apa katanya? Yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad tersebut, setelah terbit fajar hari Senin 14 Jamadil Awal 505 Hijriah, saudaraku Imam Ghazali berwudu dan terus sembahyang subuh. Kurang sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh, beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Apa maksudnya? Sudah bersiaplah pian-piani di rumah kain kafan. Belum ke lagi? Besok tukar ke pasar. Asa kadeweni guru wae. Nah, iya. Artinya orang sudah siap. Tuh, kalau Rasulullah kan sidin itu bermakam di rumah. Makamnya Rasulullah itu ya rumah Rasulullah. Hasanul Basri, muridnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di kamar beliau itu ada peti mayat. Membuat peti mayat sudah kada kawal lagi, malas beribadah. Kenapa? Ada peti mayat. Siap, hai jiwaku, hai badanku, ikam sudah siapkah meninggal? Kalau malas beribadah, ikam sudah siapkah, hai diriku, untuk masuk ke dalam peti mayat? Sudah membuat peti mayat di rumah Hasan Basri. Ayo, wanita pian mandak peti mayat di rumah pian, rasa takutan guru. Itu menasihati diri kita supaya kita selalu ingat dengan meninggal, ingat dengan mati. Karena Bapak Ibu, mati itu tidak diingat, tetap mati. Ingat mati, memang mati. Itu memacu supaya kita bersemangat beribadat. Atau kita nang hadir nih Bapak Ibu lah, beli alkah. Belum sudah bertahun di Muhibin tuh 7 juta aja satu lubang. Muhibin mata pura 7 juta satu lubang. Kalau mahabbah mahal. Itu rumah masa depan tuh. Dan kadang yang mau mewarisnya, siapa anak mewaris? Kalau rumah selain itu banyak berebut mewaris, kalau itu siapa yang mewaris? Rumah masa depan. Lihat Imam Ghazali ngomong kepada adiknya, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafan sambil berkata, setelah adiknya menyerahkan kain kafan kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Ya Allah, ulun bersedia menghadapmu. Artinya si Dini Pak Ibu sudah tahu anak meninggal, sudah tahu. Ya Allah, ulun bersedia memenuhi panggilanmu dalam penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan napas yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Bahunjur sini ke apa ke kiblat, berbaring, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu sekalinya sidin akan berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan kepada beliau akan rahmatnya yang luas, dan semoga Allah memberi keberkatan kepada kita dengan ilmu yang beliau tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu tentang pentingnya ilmu tasawuf dan apakah langkah permulaan yang mesti dilalui? Nah, ada perkataan Imam Ghazali. Malam ini insya Allah tamat kita kitab, setengah bulan ke depan kitab baru. Apa pendapat Imam Ghazali tentang tasawuf?
dan apa saja yang perlu dipelajari yang akan dilewati. Yuk, supaya kita yang hadir jangan tak salah belajar ilmu tasawuf. Ini Imam Ghazali ulama sufi, ulama ahli tasawuf, menguasai semua bidang ilmu, dan aku teruslah bermujahadah. Apa bermujahadah? Bersemangat atau bersungguh-sungguh. Imam Ghazali, aku terus bersungguh-sungguh lebih kurang 10 tahun lamanya. Semangat menuntut ilmu tinggi, semangat menguasai ilmu tinggi, semangat beribadah tinggi. Imam Ghazali ini selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu, dalam mengarang ilmu. Karena semua kebaikan harus bersemangat. Orang maksiat aja bersemangat, masa orang mengerjakan kebaikan tidak bersemangat? Nah, ini Imam Ghazali. Maka telah kelihatan di hadapanku di celah-celah waktu khalwatku, waktu beribadah sendiri, waktu aku mengasihkan diri dari orang banyak, ketika aku mengurangi bergaul, bakal kawanan, ada lagi mengajar untuk sementara hanya beribadah menyendiri. Ujar Imam Ghazali, rahasia-rahasia yang tidak terhingga banyaknya. Lalu aku menyadari, Bapak Ibu, akhirnya kita sendiri kadang. Akhirnya kita ini kan sendiri. Kainannya adalah bakal kawanan dalam kubur. Akhirnya kita sendiri, Pak Ibu. Lalu Imam Ghazali melatih banyak dapat rahasia-rahasia ilmu waktu berkhalwat tadi. Dan sesuatu yang dapat aku katakan di sini supaya dapat diambil manfaat oleh orang banyak ialah, kata Imam Ghazali, apa? Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan sepenuh keyakinan bahwasanya golongan sufi ahli-ahli tasawuf, merekalah yang sebenarnya orang yang mengikuti jalan Allah Ta'ala secara khusus, jalan-jalan untuk menuju ridhonya Allah. Itu Bapak Ibu hanya orang-orang ahli tasawuf yang kenal sekali jalan-jalan yang diridhoi Allah. Karena kebanyakannya kadang-kadang Pak Ibu pina belajar ilmu tasawuf, ujung-ujungnya sakanya sasat. Belajar ilmu tasawuf sekalinya Pak meremehkan sembahyang. Banyak Pak Ibu di YouTube nih kajian ilmu makrifat jar. Sakanya lain, pina bakal rahmat diteliti, sakanya bakal rumut. Ada jelas gurunya siapa? Ini Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali ini, dan cara hidup mereka adalah sebaik-baik cara hidup. Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf itu, kata Imam Ghazali, mereka yang tahu jalan-jalan yang diridhoi Allah, dan itu jalan sebaik-baik kehidupan mereka. Jar kita tuh contoh, kenal ini syubhat tuh orang-orang ahli tasawuf yang tahu. Kalau pikir paling-paling haram, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, syubhat kadada. Nah, kalau orang ahli tasawuf ini termasuk syubhat. Syubhat tuh antara halal dan haram gak jelas. Artinya orang tasawuf tuh lebih apik, lebih hati-hati daripada orang yang tidak belajar tasawuf. Dan bisa terjadi Pak Ibu kalau kada belajar tasawuf ma'akali hukum. Man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqah. Siapa yang menguasai ilmu fikih kada menguasai ilmu tasawuf, itu nanti bisa ma'akali hukum, bisa fasik, bisa maksiat.
Waman tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa yang hanya menguasai tasawuf kada mau belajar fikih, tazandaqa, bisa mengkafir karena atau kafir zindik, dia tidak merasa dan tidak menyadari dia itu kafir. Ya contohnya ada lagi sembahyang Tuhan wajib lagi lawan kami. Nah, ya dah. Keluaran sudah tuh dari ajaran Islam. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Karena kadang mau belajar fikih langsung kata tasawuf. Kenapa banyak orang mengakali hukum? Karena kadang mau belajar tasawuf hanya belajar fikih saja. Nah, makanya kedua-duanya dipelajari. Lihat Imam Ghazali. Dan akhlak mereka adalah yang paling bersih akhlak. Orang tasawuf tuh Pak Ibu lupa lawan Allah, dia sedih. Rasa kada khusyuk sembahyang, rasa rugi. Kalau orang kita biasa-biasa nih, yang penting sembahyang selesai. Asal sembahyang, ya sudah. Itu ganjarnya untung sudah. Hah? Untung sembahyang. Daripada kada sembahyang. Nah, itu pikir. Kalau orang tasawuf rasa rugi kada khusyuk. Rasa rugi lawan Allah Ta'ala kalau kada ingat lawan Allah waktu sembahyang. Nah, itu tingkatan tasawuf. Kalau orang tamat sembahyang bang, mahina orang sembahyang tuh kulit jajar. Kami ini sudah isi, orang dijawab boleh isi kada bakulit buruk. Itu aja jawaban. Isi kada bakulit buruk busuk. Nah ini nih hebat nah, luar biasa nah. Bahkan seandainya dihimpunkan akal orang yang cerdik pandai, hikmah para hukama, ahli-ahli hikmah, dan kepakaran para ulama, pakar ulama sekalipun yang mendalami rahasia-rahasia syariat. Nah, rahasia-rahasia syariat, rahasia-rahasia perintah Allah, rahasia-rahasia larangan Allah lewat ilmu fikih, dengan tujuan untuk merubahkan sedikit dari cara hidup ataupun akhlak mereka dan menggantikannya dengan satu cara hidup atau akhlak yang lebih baik daripadanya, sudah pasti mereka tidak akan menemukannya. Artinya jalan supaya benar dan bersih hati, jalan yang diridhai Allah, hidup yang berkah, harus berjalan di jalan ulama-ulama ahli tasawuf. Tidak ada jalan lagi kecuali jalan-jalan orang ahli tasawuf. Tapi belajar fikih kuat-kuat dulu. Contohnya Bapak Ibu, kita sembahyang sampai salam, kada ada yang membatalkan sembahyang, sah kada? Sah. Kalau orang ahli tasawuf, inya kada memikirkan masalah sembahyang lagi, karena inya memang wajib sudah sembahyang. Nang dipikirkannya, aku kurang khusyuk na sembahyang, rasa rugi. Ya Allah. Kalau orang ilmu lahiriah, yang penting sembahyang, selesai. Kalau orang ahli tasawuf, kada memikirkan masalah yang penting sembahyang, tapi nya menjaga bagaimana sembahyang itu supaya khusyuk, gimana sembahyang itu supaya ikhlas, gimana sembahyang itu supaya asyik, gimana sembahyang itu supaya lezat, gimana sembahyang itu supaya nikmat. Tingkatan tasawuf tuh kelas tinggi sudah itu. Jalannya ada lagi. Ini disebabkan karena segala pergerakan ahli sufi, pergerakan ahli tasawuf itu, dan begitu juga dia mereka sama ada zahir atau batin, adalah bersumber dari pancaran cahaya kenabian. Karena mereka kuat mutabaah
mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baik orang-orang wali-wali itu semaksimal mungkin mengamalkan sunnah Rasulullah. Orang ahli tasawuf kalau kada lewat mengamalkan sunnah Rasulullah, Bapak Ibu, bisalah Allah sayang dengan kita. Contoh, pian ingat lawan Rasulullah masuk WC, pasti kaki kiri masuk. Itu pengaruhnya dengan Rasulullah. Pasti kaki kiri masuk. Pian ingat dengan Rasulullah waktu masuk masjid, pasti kaki kanan masuk. Itu pengaruh ingat dengan Rasulullah. Apabila pian seperti itu terus di dalam berbuat, bergerak, berdiam, Allah sayang lawan pian. Kenapa? Karena pian mengikuti orang yang paling disayangi Allah, yaitu Rasulullah. Mustahil Allah sayang kalau kita kada mengikuti Rasulullah. Jalannya ada lagi. Mustahil Rasulullah sayang kalau kita menghina zuriatnya Rasulullah. Jangan ikut-ikutan. Nah ini kita jangan ikut-ikutan Pak Ibu, ilmu-ilmu orang wayah ini nangka tujuh menghina-hina Rasul, menghina-hina zuriat Rasul, jangan. Memang jalannya sudah kada ada lagi. Dan sudah pasti bahwa tidak ada selain dari pancaran cahaya kenabian itu sebarang nur, kada sembarangan pancaran yang dapat dijadikan panduan bagi kehidupan di atas muka bumi ini. Kada ada lagi Pak Ibu kecuali mengikuti Rasulullah. Kada ada lagi jalannya. Langkah permulaan yang mesti dilalui. Dan jika engkau bertanya, apakah langkah permulaan yang mesti diikuti dalam usaha menuju jalan hidayah, jalan petunjuk, maka ketahuilah bahwa permulaan jalan hidayah itu ialah menyempurnakan takwa yang zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, bersedekah, nah, nolongi orang. Takwa zahir dulu. Kalau takwa zahirnya cacat, dusta, orang itu Pak Ibu menuju jalan ridhonya Allah. Jalannya aja sudah salah. Gimana hendak diridhoi Allah? Sembahyang aja tamat, gimana hendak diridhoi Allah? Jalannya diridhoi Allah sudah salah, gimana Allah ridho? Salah jalan, gimana hendak sampai? Nah, ini penting lawan kita. Dan kesudahannya takwa yang zahir lahiriah dan kesudahannya sampai apa? Ialah mencapai takwa batin, ikhlas, sabar, syukur, ridho, qanaah, zuhud. Wah, ilmu-ilmu batiniah tuh Pak Ibu. Sabar ketika dapat cobaan, syukur ketika dapat nikmat, ridho apapun yang terjadi, qanaah merasa cukup apa yang dimiliki, baik sangka husnuzon dengan siapapun. Itu tahulah Bapak Ibu yang disebut takwa batin. Tapi setelah takwa zahir birisakan dahulu. Rintitannya nih, jalannya kayak itu. Setelah takwa zahir, belajar lagi takwa batin. Karena surga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan takwa. Takwa ada dua, takwa zahir, takwa batin. Dan kedua-duanya tidak bisa dipisah. Paham kan hadir-hadir? Ayo, ini ilmunya nih. Kalau aku ikhlas jajar. Ikhlas namanya, ikhlas ya aku sembahyang nih, mantap.
Yang saya ngomong, aku ikhlas ya kada sembahyang. Masa ikhlas kada sembahyang? Jalannya ada benar sudah. Lebih baik masuk surga memaksakan diri daripada sukarela masuk neraka. Lebih baik kita memaksakan diri untuk menuju surga daripada kita sukarela masuk neraka. Nah, apalagi kalau ada orang berpandir, inya guru wae masuk neraka tuh Allah Ta'ala cuma handaki. Tinggalkan yang dipandiri. Pian jangan melayani ngomongan orang seperti itu, buang-buang waktu pian. Bisa terpengaruh karena kita kurang-kurang ilmu berbahaya. Inya guru dine orang sembahyang tuh belum tentu dia masuk surga. Bisa juga orang ada sembahyang masuk surga, orang yang sembahyang masuk neraka. Jangan dipandiri, tinggalkan. Inya imbah makan kecubung. Salah itu sudah bahaya. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kada ada lagi petunjuk kecuali lewat takwa zahir batin. Dan takwa itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan maksiat. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini saya sebutkan dua bagian ini dengan serba ringkasnya. Nah, inilah Pak Ibu kitab dari yang disebut Bidayatul Hidayah. Sudah selesai dan tamat, ulun meneruskan guru Randi kah? Nah, mudah-mudahan guru Randi selalu di dalam rahmat ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita betahlil untuk Imam Ghazali dan guru Randi nang membaca kitab ini. Hanya kita insya Allah setengah bulan ke depan kitab ini insya Allah. Dan pian juga mengaminakan untuk orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah dan semua muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Aqulu li fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.